Segala sesuatu diatur oleh Tuhan, segala sesuatu ditulis oleh Tuhan, termasuk kehidupan kita itu ditulis oleh Tuhan. Hari ini engkau menangis, tetaplah berharap pada Tuhan. Hari ini engkau ada dalam proses yang berat dalam hidupmu. Mungkin Anda kehilangan orang-orang yang Anda cintai, orang tua, lalu Anda sekarang sendiri. Dengar baik, Anda tidak benar-benar sendiri. Anda masih punya Tuhan. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Amin, saudara. Yang tulis cerita hidup kita itu Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengatur, Tuhan menulis hidup kita. Kalau kita bisa atur, yang kita minta adalah hal yang baik dalam hidup kita. Yang kita minta cerita yang indah, itu yang kita minta. Tetapi dengar, yang tulis cerita hidup kita itu Tuhan. Tidak selalu cerita yang Dia tulis tentang kita itu selalu suka terus, senang terus. Kadang-kadang Dia juga tulis kita harus berduka. Tugas kita bukan atur Tuhan, Sang penulis kehidupan kita. Tugas kita menjalani hidup ini dengan penuh syukur, menjalani hidup ini dengan terus bergantung kepada Tuhan. God is in this story. Allah ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Saudara percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Saudara percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang mengatur segala sesuatu dengan luar biasa. Allah ada dalam setiap cerita kita. Bukan sekedar ada, Dia yang atur cerita kehidupan kita. Dia yang atur jalan kehidupan kita. Jadi tidak perlu takut, saudara-saudara. Dia yang bilang di dalam firman Tuhan banyak janji. Karena dalam firman Tuhan itu ada perintah, ada larangan, ada janji. Dia bilang jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan khawatir. Burung di udara saja saya pelihara, apalagi kamu. Meskipun kita ada dalam situasi yang tidak mengenakan bagi kita, tapi percayalah, Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dia tidak tutup mata untuk setiap kita. Firman Tuhan berkata Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, saudara-saudara. Dari kata shalom. Ya, Dia rancangkan sesuatu yang baik untuk kita, saudara-saudara. Amin, saudara. Tuhan rancangkan yang terbaik bagi saya dan saudara. Jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan siapapun, saudara-saudara. Jangan pernah Anda masuk di kamar Anda berdoa terus berharap kepada Tuhan. Itulah cerita hidup kita. Cerita saya berbeda, cerita Kaledi berbeda, cerita teman-teman yang melayani berbeda, cerita saudara pun berbeda. Tuhan sudah rancangkan semuanya. Berharap kepada Dia, percaya kepada Dia, percaya kepada janji-janjinya, bahwa Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Amin, saudara-saudara. Suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Kadang-kadang kita ada dalam situasi yang situasi yang enak, kita senang, bahagia. Kita berharap bahagia terus, kita berharap situasi yang enak tuh kita alami terus, saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam situasi yang tidak enak. Dan Tuhan mau lihat juga sampai di mana kemurnian iman kita, saudara-saudara. Kita harus paham benar Roma 8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alkitab bilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dari kata Yunani dia menggunakan kata pas, ya, dalam segala hal, segala peristiwa, segala keadaan, seluruh bagian kehidupan kita, saudara-saudara, itu Allah yang atur. Allah turut bekerja di situ. Segala peristiwa, segala keadaan, baik buruk, untung rugi, Tuhan bekerja di situ, saudara, untuk saya dan saudara. Nah, kalau Tuhan yang atur semua, jangan pernah salahkan Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah jalani dengan penuh syukur. Karena Tuhan yang atur semua, Tuhan yang tulis, Tuhan yang rancangkan untuk mendatangkan kebaikan. Kata kebaikan itu dari kata agathos. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan apa yang baik dan berguna, itu tujuan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan untuk saya dan saudara itu ada gunanya, mendatangkan kebaikan. Hanya saja memang kadang-kadang karena kita tidak melekat sama Tuhan, kita tidak bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, kita protes waktu masalah itu datang. Kita protes waktu Tuhan izinkan kita ada dalam proses kehidupan kita, saudara-saudara. Namanya kehidupan itu pasti ada proses. Itu baru kehidupan. Dan
Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa pangkas cerita Tuhan, langsung lompat ke ending, tidak bisa. Siapa yang bisa atur Tuhan? Tidak bisa, saudara-saudara. Tugas kita hanya percaya, yakin, paham bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Tuhan untuk kebaikan saya, berguna untuk saya. Dan ada kalimat sini, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya saudara-saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, orang-orang yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh, dia tidak mungkin salahkan Tuhan. Dia tidak mungkin seperti istri Ayub yang katakan kepada Ayub, sudah kutukilah Allahmu. Saudara lihat, Ayub bilang, kamu berbicara seperti perempuan gila. Kamu mau yang baik saja dari Allah, lalu yang buruk kamu tidak mau. Jangan teladani sikap dari istri Ayub. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara, Tuhan kita tetap baik, dia tidak pernah salah. Karena rancangan Tuhan itu lebih besar daripada rancangan kita. Rancangan Tuhan itu rancangan yang luar biasa, saudara-saudara. Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9 mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, Allah kita besar, rancangannya besar, saudara-saudara. Tema ini memberikan solusi bagi kita, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Segala sesuatu ditulis oleh Tuhan. Termasuk kehidupan kita itu ditulis oleh Tuhan. Hari ini engkau menangis, tetaplah berharap pada Tuhan. Hari ini engkau ada dalam proses yang berat dalam hidupmu. Mungkin Anda kehilangan orang-orang yang Anda cintai, orang tua, lalu Anda sekarang sendiri. Dengar baik, Anda tidak benar-benar sendiri. Anda masih punya Tuhan. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Amin, saudara. Petrus mengatakan begini, bergembiralah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 mengatakan begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Next. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dengar, suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Waktu kita ada dalam situasi yang sulit, Tuhan mau lihat sampai di mana kemurnian iman kita, sampai di mana cinta kita kepada Yesus, sampai di mana level kasih kita kepada Yesus. Jangan-jangan kita hanya cinta Tuhan, kita hanya mengasihi Tuhan pada saat doa kita dijawab. Kita hanya mengasihi Tuhan pada saat apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, Tuhan ikuti, Tuhan jawab. Dengar baik, bagaimana kalau Tuhan tidak dengar doamu untuk sementara? Karena jawaban doa bisa ya, bisa tidak, bisa menunggu. Di situ kita belajar waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nah, kata menunggu inilah bagi sebagian orang mereka tidak mau. Mereka mau tuh pada saat mereka doa, minta jodoh, minta apa, pasangan hidup, ya toh, karena bebek saja jalan berdua, ayam jalan berdua, ya sepatu juga ada kiri kanan, sendal juga ada kiri kanan, lalu saya jomblo terus. Sudah santai, nikmati proses Tuhan. Justru saya sering bilang begini, jomblo itu kesempatan terbaik bagi Anda untuk memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya kalau menikah, Anda jadi kado terbaik bagi pasanganmu. Amin. Lalu ayat yang ke-8 mengatakan begini, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Saya percaya itu ada di dalam setiap kita. Kita belum melihat Tuhan secara fisik. Kita belum berjumpa dengan Yesus secara fisik. Tapi kita percaya Dia ada. Amin. Kita percaya bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Saudara, waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan jelas, saudara-saudara, kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Fokus di sini, saudara-saudara, keselamatan jiwa. Kita sudah selamat.
Masa hanya gara-gara masalah kecil, masa hanya gara-gara kita ada di dalam proses Tuhan, lalu kita marah Tuhan, kita salahkan Tuhan. Hei, Anda tidak bisa bandingkan dengan ini, saudara-saudara. Tuhan sudah selamatkan saya dan saudara. Bahkan Roma 8 ayat 1 mengatakan, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Makanya saya bilang tadi, saudara-saudara, kita tidak bisa atur apa yang Tuhan tuliskan atau gariskan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa atur rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita tidak bisa atur. Kita hanya diminta percaya. Kita hanya diminta yakin bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya itu yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. God is in the story. Allah ada dalam cerita hidup kita. Kalau kita percaya God is in the story, maka your story for God's glory, ceritamu pasti memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat.